Hai semua, kali ini aku mau bikin nastar andalan aku. Ini nastarnya enak banget, lumer, pas masuk mulut tuh langsung pecah. Nih enak banget ya. Terus juga nastarnya cantik-cantik, glowing-glowing kayak gini. Terus juga aku mau kasih lihat ke kalian gimana cara aku oven pakai oven tangkring. Terus sebagian juga ada yang di oven menggunakan oven listrik. Ini nastarnya enak banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 500 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru, 70 gram tepung maizena, 350 gram mentega. Di sini aku mix antara 250 gram mentega Wisman dan 100 gram margarin Blue Band. Lalu aku pakai 3 sendok makan susu bubuk, 80 gram gula halus dan juga 3 butir kuning telur. Pertama, siapkan wadah lalu masukkan mentega dan juga margarinnya. Masukkan juga gula halus. Untuk gula halus ini wajib disaring karena biasanya itu suka membatu ataupun bergerindil. Lanjut, mentega dan juga gula halusnya akan aku mixer cukup 1 menit aja, jangan sampai kelamaan ya. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai gula halus dan juga menteganya ini tercampur rata. Nah, setelah tercampur seperti ini, setelah 1 menit aku matikan mixernya. Lalu masukkan kuning telur. Lanjut di mixer lagi, masih tetap menggunakan kecepatan rendah, cukup beberapa detik aja hanya untuk mencampurkan kuning telur dan juga menteganya. Nah, seperti ini udah cukup, matikan mixernya. Lalu aku masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigu dimasukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, karena kalau langsung dimasukkan semua takutnya nggak tercampur rata. Jadi dimasukkan aja sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini tepungnya udah masuk semua, aduk hingga semua tercampur rata ya. Seperti ini udah cukup, adonannya udah enak buat kita bentuk ya. Pertama, kita takar dulu adonannya. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 ml. Nah, kalau misalnya kita ambil dan timbang, ini tuh sekitar 6 sampai 7 gram ya untuk adonan kulit nastarnya ini. Kalau kalian mau ditimbang satu persatu juga boleh, tapi menurut aku lebih cepat kalau pakai sendok takar seperti ini. Lakukan semua sampai selesai. Nah, ini udah aku takar semua. Sekarang kita isi dengan isian selai nastarnya ya. Nah, untuk selainya di sini aku pakai merek Morin. Jadi kemarin aku cobain selai-selai nastar yang enak itu merek Doni, tapi banyak subscriber aku yang saranin aku untuk cobain selai Morin ini dan ternyata selainya tuh enak banget dan aku suka. Warnanya juga cantik, teksturnya juga bagus, terus juga rasanya enak ya. Nah, ini udah aku bulut-bulutin semua. Untuk membentuk selai nastarnya di sini aku pakai sendok takar ukuran 1,65 ml. Nah, hasilnya itu sebesar ini ya. Aku kasih lihat ke kalian. Nah, ini kalau ditimbang beratnya itu sekitar 3 gram, kalau agak besar bisa 4 gram. Jadi untuk di video ini aku kulit nastarnya pakai yang ukuran 5 ml dan untuk selai nastarnya aku pakai yang ukuran 1,65 ml. Untuk membentuk nastarnya, ambil satu adonan lalu kita bulatkan. Kita pipihkan, isi dengan isian selai nastar. Kita rapatkan seperti ini. Lalu kita bulatkan sampai benar-benar rapih ya. Usahakan tidak ada retakan-retakan biar nanti nastarnya pun tidak retak. Nah, seperti ini halus dan juga mulus. Kita simpan di atas loyang. Aku kasih contoh sekali lagi, ambil satu kulit nastar, kita bulatkan. Lalu kita pipihkan, isi dengan isian selai nastar. Kita rapatkan kulitnya seperti ini. Lalu kita bulatkan lagi sampai benar-benar halus dan juga mulus ya. Nah, seperti ini lakukan semua sampai selesai.
Nah, ini udah aku bentuk semua. Di sini juga aku udah panaskan ovennya. Di sini aku lagi panasin oven tangkring. Untuk lubang atasnya itu dibuka seperti ini ya. Dan untuk apinya di sini aku pakai api sedang cenderung ke kecil. Jangan pakai api yang terlalu panas. Nah, ini ovennya udah panas. Sekarang aku masukkan adonan nastarnya. Di sini aku pakai oven yang 3 sekat seperti ini biar ngerjain nastarnya jadi cepat beres ya. Di sini aku oven kurang lebih sekitar 40 menit. Nah, kalau kalian pakai oven yang banyak sekat seperti ini, kalian sering-sering aja tukar posisi loyangnya, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Biasanya aku per 10 atau 12 menit aku tukar posisi loyangnya ya, biar semua nastarnya itu matang merata. Nah, setelah 40 menit di oven, ini nastarnya sudah matang, akan aku keluarkan dari oven. Kita tunggu sampai nastarnya ini dingin, baru kita oles dengan olesan kuning telur. Untuk olesannya, di sini aku pakai 6 butir kuning telur, tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu tambahkan juga pewarna kuning telur. Ini aku pakai merek Cross ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk ngaduknya juga pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang biar nggak berbuih. Nah, pelan-pelan seperti ini sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita saring biar olesannya ini benar-benar halus ya, karena biasanya itu suka bercampur dengan putih telur. Nah, seperti ini, kuning telurnya itu benar-benar halus ya, dan siap buat kita oles ke nastarnya. Nah, setelah nastarnya dingin, baru kita oles dengan olesan kuning telur. Kita ratakan ke seluruh bagian seperti ini. Di sini aku akan 2 kali oles ya. Nah, ini adalah olesan yang pertama. Untuk kuasnya di sini aku pakai yang pipih dan tipis seperti ini, jadi memudahkan banget. Sekali oles tuh bisa menjangkau ke bagian yang lebih lebar ya. Nah, ini udah 1 kali oles, aku akan tunggu dulu sampai kuning telurnya ini kering. Kalau misalnya udah kering seperti ini, baru bisa kita timpa lagi dengan olesan yang kedua. Lakukan semua sampai selesai. Nah, ini udah selesai aku oles dengan olesan yang kedua. Sekarang akan aku oven lagi. Di sini aku oven kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit ini udah cukup. Nastarnya udah matang, kuning telurnya juga udah matang, udah kering. Kalian bisa lihat glowing banget, cantik. Nah, ini nastar yang baru matang, aku usap-usap atau sapu-sapu menggunakan tisu atau kuas biar hasilnya jadi lebih glowing kayak gini. Sekarang aku akan kasih lihat kalian kalau ngoven nastar menggunakan oven listrik. Di sini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya. Aku oven suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah 30 menit ini nastarnya sudah matang. Aku juga sama, kita tunggu dulu nastarnya sampai dingin. Kalau udah dingin baru kita oles dengan olesan kuning telur. Di sini juga aku akan oles 2 kali olesan. Nah, kalau olesan yang pertama sudah kering, kita timpa lagi dengan olesan kuning telur yang kedua. Nah, ini udah selesai aku oles dengan olesan kuning telur yang kedua. Sekarang kita oven lagi. Kita masukkan nastarnya ke dalam oven. Nah, di sini kita oven lagi sama suhunya seperti yang tadi. Kita oven selama 10 sampai 12 menit ya. Nah, ini nastarnya sudah matang, wangi banget. Untuk nastar yang sudah matang, aku simpan di atas cooling rack seperti ini biar nastarnya itu cepat dingin. Nah, ini dia nastarnya udah selesai aku oven semua. Hasilnya cantik banget seperti ini, aromanya wangi, nastarnya juga enak, lumer, pecah di mulut. Nih, kalian bisa lihat ini cakep-cakep banget ya nastarnya. Nah, di sini akan aku coba untuk masukkan
ke dalam toples ukuran 500 gram seperti ini dan hasilnya 3 toples. Lalu aku akan coba pindahkan ke toples yang sama tapi memakai paper cup seperti ini. Hasilnya jadi lebih banyak, menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram. Dan aku juga saranin ke kalian pakai toples yang ada urilnya kayak gini biar kuenya itu awet walaupun udah dibuka ya. Dan jika pakai paper cup, nastarnya itu jadi lebih kokoh dan gak goyang-goyang. Cocok banget kalau kalian mau kirim-kirim ke orang tersayang. Terus juga aku mau cobain pindahin ke toples yang kekinian kayak gini. Ini ukuran 600 ml ya. Dan hasilnya jadi 4 toples tanpa paper cup di ukuran 600 ml. Nah, untuk hasil nastar premium andalan ini udah pasti rasanya enak, wangi banget, lumer, pas masuk mulut langsung pecah, enak banget. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.